Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kurang Ayu. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak berikut ini. Malam-malam begini, kalau di ngeronda diboncengin wanita cantik, pasti asoy. Apalagi kalau cuma berdua, makin cihuy. Celetuk Selamat. Seraya terkekeh sambil menggoyah sepeda ontelnya yang sudah butut. Dengan sepeda ontel miliknya, ia seorang diri memutari desa. Karena kebaikan, jatah ronda diketahui Selamat juga merupakan hansip di desa tersebut. Sudah menjabat cukup lama, sekitar 15 menit lamanya Selamat menggoyah sepeda tuanya itu. Samar-samar ia melihat perempuan tengah berjalan seorang diri, entah dari mana, mau kemana, dan dengan tergesa-gesa Selamat pun mulai menggoyah sepedanya dengan cepat untuk menghampiri perempuan tersebut. Mau kemana, Mbak? Malam-malam begini, sendirian lagi? Tanya Selamat sopan, seraya menoleh ke arah perempuan tersebut. Mau ke ujung jalan, Mas, ujar wanita tersebut, seraya menyodorkan telunjuknya ke arah perkebunan. Sepertinya Mbak bukan orang sini ya, soalnya wajahnya asing, mau saya antar? Tanya Selamat yang hanya dibalas anggukan oleh perempuan tersebut. Dengan hati-hati Selamat mengantarkan perempuan tersebut dengan sepeda ontelnya. Melewati jalanan yang sunyi dan gelap karena kanan kiri hanya ada sawah membentang dengan aliran sungai kecil. Remang-remang hanya berbantu dengan cahaya rembulan, membuat suasana semakin mencekam, membuat bulu kuduk meremang. Enggak takut, Mbak, sendirian jalan kaki malam-malam begini? Wong saya saja kalau enggak kebagian tugas ngeronda aja males, ucap Selamat seraya masih terus menggoyah sepeda tuanya. Hening. Tidak ada jawaban dari perempuan tersebut, dan entah bagaimana tiba-tiba saja bau amis busuk yang sangat tajam menjeruak ke lubang hidung. Bau yang sangat pekat. Perasaan kok bau amis? Betul ya, amis busuk, gumam Selamat dalam hati. Dia pun menggerutu. Mbak, nyium bau amis gak? Tanya Selamat. Namun lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban dari perempuan tersebut. Mbak, kok diam aja dari tadi? Sakit ya? Selamat berusaha kembali mencairkan suasana, namun tetap tidak ada jawaban dari perempuan yang diboncengnya itu. Karena penasaran, Selamat pun berupaya menoleh ke arah belakang, yang rupanya perempuan cantik yang ia tumpangi kini berwajah seram dan penuh dengan darah dan danah yang bercampur menjadi satu, seraya menyeringai seram dan matanya melotot tajam. Setan! Teriak Selamat sampai sepedanya pun oleng dan terjatuh terperosok ke sawah. Pagi itu beberapa orang yang hendak ke sawah heboh melihat Selamat yang rupanya tidak sadarkan diri di pinggir sawah. Akhirnya dengan bantuan beberapa orang, Selamat pun dibawa pulang ke rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Selamat mengalami sakit demam dan masih sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Hingga sampai detik ini tidak ada satupun warga yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Selamat malam itu. Malam-malam telah berlalu, kini giliran Agus dan juga Sugeng yang mendapatkan jatah ngeronda. Dengan bekal senter yang mereka punya, mereka berdua mulai menyusuri desa yang terasa sunyi dan gelap remang-remang. Desa kita ternyata kalau malam begini seram ya, Gus, celetuk Sugeng yang memang baru pertama kali ikut ngeronda. Makanya kalau ada ronda itu jangan alasan terus, jadi tahu kan suasananya ngeronda kayak gimana, Geng, hardik Agus. Sembari menyentari jalanan, Sugeng pun hanya terkekeh pelan mendengar ocehan Agus. Srek, srek, srek. Suara apa itu, Gus? Tanya Sugeng, seraya celengukan mencari tahu sumber suara tersebut. Empoh, ayo kita cek, Geng, ajak Agus kepada Sugeng. Mereka berdua pun mencoba mencari sumber suara tersebut yang tepat berada di ujung jalan. Namun setelah ditelusuri tidak ada apapun di sana. Hening, sepi, dan hanya ada angin sepoi-sepoi yang mulai menggoyangkan pohon-pohon bambu yang berada di tanah kosong. Tidak jauh dari tempat Sugeng dan Agus berdiri,
Bulu kuduk mulai meremang. Agus yang merasa takut dan sedikit gemetar pun mengajak Sugeng kembali memutari desa. "Permisi," suara perempuan terdengar tepat di belakang Sugeng dan Agus. Hingga spontan mereka berdua menghentikan langkah kakinya secara berbarengan. Agus dan Sugeng pun menoleh ke arah belakang dan benar saja ada perempuan yang tengah berdiri dengan kepala yang menunduk, baju yang terlihat cukup lusuh dan rambut yang terurai panjang, tidak beraturan. "Gus, ada cewek cantik, Gus," celetuk Sugeng tersenyum nakal. "Mau kemana, Mbak? Malam-malam begini, kok sendirian aja?" tanya Agus basa-basi dengan wajah yang sedikit terheran. Namun alih-alih menjawab, perempuan tersebut berjalan pergi begitu saja, meninggalkan mereka berdua, hingga membuat Agus dan Sugeng saling tatap kebingungan. Tungguin saya, Mbak," teriak Sugeng seraya mengejar perempuan misterius tersebut. "Yalah, bocah gendeng, kalau itu demit gimana?" celoteh Agus yang masih diam terpaku di tempat seraya menggelengkan kepalanya. Namun karena merasa takut sendirian, mau tidak mau, Agus pun mencoba mengejar Sugeng yang masih mengejar wanita misterius itu. "Gang, Sugeng!" teriak Agus seraya mencari-cari keberadaan Sugeng yang hanya dengan bantuan senter semata. Namun secepat kilat Sugeng sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Entah kemana ia pergi mengejar perempuan tersebut. Mendengar suara cekikikan khas demit perempuan, Agus pun berlari terbirit-birit untuk pulang dan tidak lagi mencari keberadaan Sugeng. Sampai di pagi hari, Agus pun menceritakan kejadian semalam kepada beberapa warga dan rupanya Sugeng juga masih belum pulang ke rumahnya. Entah kemana perginya Sugeng. Beberapa warga mencoba mencari-cari keberadaan Sugeng. Namun sampai sore hari, Sugeng masih belum juga ditemukan batang hidungnya. "Coba kamu ingat-ingat, Gus, perginya ke arah mana?" tanya Pak RT kepada Agus. Sementara warga lain hanya menyimak pendengarannya percakapan mereka. "Terakhir Sugeng ngejar perempuan itu, Pak. Aku diam, toh karena takut barangkali itu perempuan jelmaan dedemit. Masa iya malam-malam pada perempuan berkeliaran di jalan?" jelas Agus dengan wajah cukup tegang dan mulai berkeringat dingin. "Pasti ada yang gak beres ini, Pak RT. Jangan-jangan kejadian semalam sama dengan tempo hari lalu yang ada hubungannya dengan perempuan misterius itu," ujar salah satu warga. "Nah, bisa jadi itu, Pak," timpal warga yang lainnya. Setelah berdiskusi, Pak RT, Pak RW pun mencoba datang ke rumah Selamat dan meminta keterangan karena kabarnya kondisi Selamat sudah mulai membaik dan bisa diajak bicara. "Assalamualaikum." Pak RT, Pak RW, ada apa? Tumben datang ke sini?" tanya Surti, istri Selamat. "Sur, Selamat ada di rumah?" tanya Pak RT tanpa basa-basi. "Ada, Pak, monggo masuk dulu," jawab Surti, seraya mempersilahkan tamu-tamunya untuk masuk. Pak RT dan Pak RW pun memasuki rumah Selamat dan menunggu di ruang tamu, dan tidak butuh waktu lama. Selamat pun datang bersama Surti yang sudah membawa 2 cangkir teh hangat dan beberapa cemilan untuk tamunya itu. "Monggo diminum dulu, Pak RT, Pak RW," tawar Surti, seraya meletakkan cangkir tersebut di atas meja. Sementara Selamat kini sudah duduk di kursi tepat berhadapan dengan Pak RT dan Pak RW. "Hatur nuhun, Sur," ujar Pak RT seraya tersenyum ramah. "Ada apa bapak-bapak kesini? Kalau suruh ngeronda lagi, saya wegah, trauma saya, Pak." "Gak apa-apa kalau saya dipecat jadi hansip karena gak mau ngeronda. Yang penting saya gak ketemu dedemit itu lagi," celetuk Selamat tanpa basa-basi. "Tenang saja, Mas Selamat. Kami gak minta jenengan buat ngeronda lagi. Cuma ada beberapa hal yang perlu kami tanya," ujar Pak RW seraya menyeruput teh hangat. "Maksud kedatangan kami ke sini, kami mau tanya kejadian malam itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Soalnya ada kasus yang serupa," timpal Pak RT. Selamat mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kasus apa, Pak?" Pak RT pun menceritakan kejadian yang dialami Agus dan Sugeng malam itu. Dan kini mereka masih terus mencari tahu keberadaan Sugeng yang entah di mana rimbanya. "Malam itu saya juga ketemu sama perempuan misterius itu, Pak, di jalan sendirian. Makanya
Saya didekati, takutnya dia butuh pertolongan. Tapi pas saya tolongin kok tiba-tiba saya nyium bau amis udang bau busuk. Tutur Slamet menjelaskan tanpa jeda. Seraya mengingat kejadian yang mencekam malam itu. Apa itu perempuan yang sama ya Pak RW? Tanya Pak RT, meminta pendapat kepada Pak RW. Sepertinya Pak, kita harus mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi dan siapa perempuan itu dan kenapa meneror di desa kita ini. Jawab Pak RW. Dia bukan manusia Pak, mungkin dia siluman atau dedemit. Soalnya waktu saya nengok ke belakang, yang tadinya wajahnya cantik berubah penuh darah dan nanah. Makanya saya sampai nyungsep ke sawah karena takut. Jelas Slamet melanjutkan ceritanya. Seraya bergidik ngeri mengingat kejadian malam itu. Setelah mendapatkan informasi cerita dari Slamet, Pak RT dan Pak RW pun berpamitan untuk pulang dan hendak menemui keluarga Sugeng untuk mencoba berdiskusi mengenai hilangnya Sugeng. Hanya butuh waktu 10 menit perjalanan menuju rumah Sugeng karena memang tidak terlalu jauh dari rumah Slamet. Sesampainya di rumah Sugeng, Pak RT dan Pak RW pun langsung ditodong pertanyaan oleh Bu Rusti yang memang tengah resah karena anaknya belum ditemukan juga. Bagaimana ini Pak RT? Anak saya belum ditemukan juga, ucap Bu Surti selaku ibu Sugeng dengan raut wajah yang cemas. Ini kemungkinan Sugeng dibawa dedemit Bu. Apa kita coba minta tolong sama orang pintar? Ucap Pak RW mengusulkan. Tapi Sugeng ini sudah tua Pak, moso iyo dibawa demit kayak anak kecil saja, timpa Bu Rusti yang sedikit menggunakan logikanya. Bisa saja Bu, apalagi kata Agus, Sugeng memang ngejar perempuan misterius itu, jawab Pak RT mendengarkan jawaban Pak RT. Bu Rusti pun hanya mampu terdiam dan pasrah saja dengan usulan-usulan Pak RT dan Pak RW. Ya sudah Pak, asal anak saya lekas ditemukan. Dengan kesepakatan keluarga, akhirnya mereka mencoba memanggil orang pintar yang biasa dipanggil Pak Surip. Pak Surip merupakan tetua yang disegani di desa sebelah. Biasanya Pak Surip memang kerap membantu warga yang bermasalah dengan hal-hal mistis. Malam itu ritual akan dimulai. Semua orang diminta untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tidak ada yang tahu ritual apa yang dilakukan oleh Pak Surip. Namun bisa dirasakan malam itu terasa sangat jauh berbeda. Angin datang cukup kencang, menggoyangkan pohon-pohon hingga menciptakan bunyi yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Dan ada beberapa suara burung gagak menghiasi keheningan malam itu. Malam terasa sangat panjang dan di dalam rumah keluarga Sugeng pun berharap-harap cemas menunggu kabar dari Pak Surip. Sementara itu Pak Surip mulai melakukan beberapa ritual untuk mencari tahu keberadaan Sugeng saat ini. Ritual yang dilakukan sendirian di perkebunan kosong tempat mana terakhir Sugeng mengejar perempuan misterius tersebut. Malam telah berlalu begitu saja. Pagi itu semua orang tengah berkumpul di ujung perkebunan yang terdapat pohon randu yang cukup tinggi. Di situ sudah ada Pak Surip, Pak RT dan Pak RW dan juga keluarga Sugeng. Rupanya Sugeng sudah ditemukan, namun kondisinya cukup membuat siapa saja yang melihatnya tidak akan percaya. Sugeng, turun! Teriak Bu Rusti yang cemas melihat kondisi anaknya yang tengah terduduk santai beralasan triplek kecil di ujung pohon randu yang menjulang tinggi. Entah bagaimana Sugeng bisa naik ke ujung pohon randu tersebut. Karena pohon randu identik dengan duri-duri di batang pohon dan ranting-rantingnya. Kok bisa ya Sugeng tiba-tiba ada di atas sana? Gumam Agus yang tidak menyangka. Kenapa Sugeng di atas sana? Naiknya bagaimana? Coba itu bocah, teriak salah satu warga yang ikut menyaksikan kejadian tersebut. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya Sugeng bisa ditolong. Namun naas, kaki Sugeng tertancap bambu kecil dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hari-hari telah berlalu, kini sudah tidak ada lagi kegiatan ronda. Mengingat kondisi yang belum memungkinkan karena kejadian yang Sugeng dan Slamet alami. Sementara itu Sugeng juga masih belum bisa dimintai keterangan atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Karena masih di dalam pemulihan fisik dan mentalnya. Tok, tok, tok.
Sudah larut malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di rumah Bu Rusti. "Siapalah malam-malam begini bertamu?" celetuk Bu Rusti seraya membuka pintu utamanya. Slek. Namun saat Bu Rusti membuka pintunya, tidak ada siapapun di depan rumahnya. Hening. Hanya ada angin yang berembus ke sana kemari, menerbangkan dedaunan kering dan menggoyangkan ranting-ranting pohon yang sudah mengering. "Gak ada orang," gumam Bu Rusti. Dia pun celingukan. Namun saat sudah dipastikan tidak ada siapapun, akhirnya Bu Rusti kembali menutup pintu dan menguncinya. Tok tok tok. Lagi-lagi suara ketukan itu kembali terdengar jelas di telinga Bu Rusti. "Walah, wong edan, siapa malam-malam begini iseng di rumah orang?" adik Bu Rusti seraya kembali membuka pintu dengan wajah yang masam. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di saat Bu Rusti hendak kembali menutup pintu. Samar-samar ia melihat dari kejauhan ada perempuan berdiri menatap ke arah dirinya. "Siapa?" tanya Bu Rusti sedikit berteriak. Seraya memicingkan matanya, berupaya melihat jelas siapa sosok tersebut. Perempuan tersebut mulai mendekati rumah Bu Rusti dengan berjalan pelan dan tertati-tati, menarik salah satu kakinya seperti terpincang-pincang. "Sugeng ada?" tanya perempuan tersebut dengan suara datar dan menunduk. "Ada, tapi maaf, kamu siapa ya?" tanya Bu Rusti sedikit gagap. "Saya Mawar, teman Sugeng. Katanya Sugeng sakit, jadi saya mau menjenguk," ujar perempuan tersebut masih dengan suara datarnya. Bu Rusti pun celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, memastikan dari mana perempuan ini datang. Pada waktu sudah cukup malam, ditambah suasana sangat sepi dan cukup gelap. "Apa benar ini temannya Sugeng atau Dedemit? Tapi kalau Dedemit kakinya napak tanah," gumam Bu Rusti yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang ada berada di hadapannya adalah manusia. "Ya sudah, ayo masuk dulu, Nduk. Tidak baik juga malam-malam perempuan di luar," ucap Bu Rusti yang dibalas anggukan oleh Mawar. Sesampainya di dalam rumah, Mawar pun tertunduk kaku. Di ruang tamu hanya terdiam membisu. Sementara Bu Rusti pergi ke dapur membuatkan teh hangat untuk tamu misteriusnya itu. "Diminum dulu ya, Nduk. Tehnya selagi masih hangat," tawar Bu Rusti seraya menyodorkan secangkir teh hangat tepat di hadapan Mawar. Namun Mawar hanya terdiam kaku dan terus menatap ke arah kamarnya Sugeng. Entah apa yang membuat Mawar sangat tertarik melihat kamar Sugeng. "Ada apa, Nduk?" tanya Bu Rusti bingung, seraya ikut menatap ke arah pintu kamar Sugeng. "Saya mau bertemu Sugeng sekarang," jawab Mawar. "Sini," seraya menyeringai seram. Prang. Tiba-tiba saja pintu kamar Sugeng terbuka lebar dengan sendirinya, sehingga membuat Bu Rusti terkejut. "Astagfirullah ya Allah." Sugeng yang saat itu tengah tertidur pulas pun terbangun karena terkejutnya, dan tiba-tiba napasnya terasa sesak. Matanya melotot. Ia hendak memanggil ibunya namun tidak bisa, seperti tercekik dan sulit bernapas. "Kau harus bertanggung jawab," teriak Mawar tiba-tiba dengan suara yang menakutkan. Sementara Bu Rusti hanya terdiam. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan dan berujung tidak sadarkan diri. Malam itu sangat mencekam di dalam rumah Sugeng. Namun anehnya tidak ada satu tetangga pun yang menyadari bahwa di rumah Sugeng telah mengalami kejadian mengerikan. Pagi-pagi sekali tetangga sebelah rumah Sugeng berteriak kencang karena terkejut melihat kondisi Bu Rusti yang tergeletak tidak sadarkan diri. "Tolong, tolong!" teriak Sumi seraya berlari ke rumah tetangga lainnya. "Ada apa, Sum?" tanya salah satu warga dengan wajah panik. Sumi pun menceritakan kondisi di dalam rumah Bu Rusti kepada beberapa warga yang bertanya kepada dirinya. Lalu beberapa warga dan Pak RT mencoba datang ke rumah Bu Rusti untuk memastikan ucapan Sumi. Benar saja, apa yang dikatakan Sumi. Bu Rusti tengah tergeletak tidak sadarkan diri dengan pintu rumah yang terbuka lebar. Sementara Sugeng sudah tidak ada lagi di kamarnya, hilang entah kemana rimbanya. "Bu Rusti, bangun Bu," panggil Sumi seraya menepuk pelan
pipi wanita parubaya tersebut, berharap tetangganya itu lekas sadar. Ya Allah, tiba-tiba Bu Rusti tersadar dari pingsannya. Anakku mana? Sugeng mana? Tanya Bu Rusti, seraya menatap celingukan ke arah warga yang tengah berkumpul. Minum dulu Bu, ujar Sumi seraya menyodorkan segelas air putih hangat. Bu Rusti pun meminumnya sampai habis. Sugeng mana? Sugeng mana? Bu Rusti kembali bertanya dengan wajah cemas. Sebenarnya apa yang terjadi Bu? Tanya Pak RT kepada Bu Rusti. Bu Rusti pun menceritakan bahwa ia semalam menerima tamu yang bernama Mawar. Namun setelah itu ia lupa apa yang terjadi pada dirinya. Malam-malam ada tamu perempuan? Tanya Sumi yang dibalas anggukan oleh Bu Rusti. Sum, kamu gak dengar apa-apa kan di rumahmu? Rumahmu dekat. Tanya Pak RT. Enggak Pak, semalam sepi jadi saya tidur cepat. Jawab Sumi dengan singkat. Gus, coba kamu ke rumah Mbak Surip, minta tolong suruh datang ke sini. Titah Pak RT yang langsung dibalas anggukan oleh Agus. Agus pun bergegas pergi ke desa sebelah menggunakan sepeda motor untuk menemui Pak Surip. Sementara itu beberapa warga kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan hanya menyisakan Pak RT dan Sumi yang masih terus menjaga Bu Rusti sembari menunggu kedatangan Pak Surip. Tidak butuh waktu lama Agus pun kembali bersama Pak Surip. Ketika Pak Surip pun langsung masuk ke dalam rumah Bu Rusti. Sugeng dibawa Dedemit itu lagi, ujar Pak Surip dengan wajah datar dan misterius. Dedemit yang bikin Sugeng hilang tempoh hari lalu Mbah? Tanya Pak RT yang dibalas anggukan oleh Pak Surip. Ini ada yang belum selesai. Sugeng telah melakukan kesalahan itu. Itulah sebabnya Dedemit itu tidak mau melepas Sugeng begitu saja. Jelas Pak Surip dengan wajah serius. Ya Allah, apa yang telah dilakukan sama anakku? Batin Bu Rusti penasaran. Malam ini saya akan bantu sekali lagi, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa Sugeng akan selamat atau tidak, ucap Pak Surip seraya menatap ke arah Bu Rusti. Mendengar ucapan Pak Surip, Bu Rusti pun meraup menangisi anaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang ibu, justru ia tidak mampu menyelamatkan anaknya dari Dedemit itu. Yang sabar ya Bu Rusti, nanti pasti Sugeng ketemu. Kita berdoa sama-sama ya Bu, tutur Sumi yang berupaya menenangkan tetangganya itu. Malam kembali datang setelah heboh hilangnya Sugeng. Hampir satu desa tidak ada yang berani keluar rumah malam-malam karena tidak ingin bertemu dengan perempuan misterius itu. Malam itu Pak Surip kembali melakukan ritual, namun ia melakukannya di rumahnya sendiri. Pak Surip berupaya mencari tahu keberadaan Sugeng yang entah masih hidup atau sudah mati. Di sisi lain Sugeng yang baru saja membuka matanya merasa bingung dan cemas. Ia sudah berada di dalam gubuk yang entah milik siapa. Bajingan, aku di mana? Adik Sugeng dalam hati. Srek, srek, srek. Terdengar yang sumber suara dari luar gubuk karena Sugeng merasa penasaran. Ia mencoba berjalan walaupun dengan tertati-tati karena luka di kakinya belum sembuh. Ia membuka pintu gubuk tersebut, namun saat itu juga seketika terasa hening, gelap, dan tidak ada siapapun di sana. Aku kudu lungo, batin Sugeng yang mulai memaksakan kakinya untuk berjalan. Mau kemana Mas? Sugeng samar-samar mendengar seorang perempuan. Sugeng celingukan ke kanan dan ke kiri, namun indera penglihatannya tidak mampu melihat dengan jelas karena kondisi lingkungan yang memang gelap gulita dan hanya mendapatkan sedikit penerangan dari rembulan. Ojo ganggu aku, adik Sugeng berteriak dengan nada suara bergetar. Dengan tertati-tati Sugeng mencoba pergi dari tempat itu. Ia berusaha menyeret kakinya yang masih terasa sangat sakit. Srak, srak, srak. Kamu harus mati Sugeng. Sugeng mendengar suara dari perempuan misterius itu pun semakin dibuat kalut. Wajahnya penuh dengan keringat. Kakinya mulai mengeluarkan darah segar akibat terlalu dipaksa untuk berlari. Ingin sekali Sugeng berlari kencang, namun tidak bisa. Namun Sugeng tidak mau menyerah. Ia berupaya pergi secepatnya dari tempat itu. Berak!
teriak Sugeng tersungkur kesakitan seraya memegangi kakinya. Rupanya kaki Sugeng yang terluka mengenai batu besar yang berada tepat di hadapannya itu. "Sakit, Mas." Samar-samar terdengar suara perempuan misterius itu. "Siapa kamu? Mau apa kamu ganggu saya terus?" teriak Sugeng dengan napas yang terengap-engap. "Setiap perbuatan harus ada balasannya." Lagi-lagi terdengar suara perempuan misterius yang tidak terlihat batang hidungnya, sehingga membuat Sugeng merasa frustrasi dan meraung menangisi nasibnya. "Tolong, siapapun, tolong aku!" teriak Sugeng. Di keheningan malam angin datang dengan cukup kencang, menggoyangkan pepohonan yang berada di tempat itu. Dedaunan kering mulai terbang ke sana kemari, tidak tentu arah. Sementara itu tiba-tiba saja Basurip sudah berada tepat di hadapan Sugeng dan membantunya berdiri. "Ayo, melu aku saiki," bisik Basurip kepada Sugeng. "Jangan ikut campur," teriak perempuan misterius tersebut. Namun tidak dihiraukan oleh Basurip. Malam yang mencekam telah berlalu. Pagi itu pun samar-samar Sugeng mulai tersadar dari tidurnya. Ia mulai menatap ke kanan dan ke kiri, memastikan di mana lagi ia berada. Terasa sangat letih. Karena beberapa kali ia seperti terlempar ke sana kemari di tempat yang asing. "Aduh," keluh Sugeng seraya menyentuh pelan kakinya yang terluka. Ternyata lukanya semakin parah. Jahitannya kembali terbuka lebar sehingga terlihat daging di kakinya yang seperti hampir membusuk. "Jangan digerakkan dulu," titah Basurip seraya mencoba menyentuh kaki Sugeng. "Aduh, sakit, Bah," keluh Sugeng saat tangan kasar Basurip mulai menyentuh luka yang berada di kaki Sugeng. Entah apa yang diberikan oleh Basurip, namun seperti obat-obatan herbal yang saat ditempelkan di luka Sugeng. Sugeng langsung berteriak, meraung kesakitan, menahan perih yang menjalar di sekujur kakinya. "Tahan saja," celetuk Basurip. "Setiap perbuatan sudah pasti ada balasannya. Apa yang kamu perbuat dan harus dipertanggungjawabkan," hardik Basurip tiba-tiba seraya menatap tajam ke arah Sugeng. "Maksud apa?" tanya Sugeng terbata-bata. "Tidak perlu mengelak lagi. Lebih baik jujur dan bertanggung jawab sebelum semuanya terlambat," Basurip berusaha menyarankan. Namun Sugeng hanya terdiam membisu seraya menunduk malu. Setelah dirasa keadaan membaik, Basurip meminta pihak keluarga Sugeng untuk datang menjemput Sugeng. Dan sesampainya di rumah sudah terkumpul beberapa warga, Pak RT dan juga Pak RW. "Lebih baik para warga kembali ke rumah masing-masing biar Sugeng beristirahat lebih dahulu," titah Pak RW kepada para warga. Para warga pun berhamburan keluar untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat itu juga Pak RT dan Pak RW mulai menanyakan satu hal kepada Sugeng, berharap Sugeng bisa bercerita sepenuhnya dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Karena teror perempuan misterius ini cukup membuat resah para warga. Para warga tidak bisa lagi beraktivitas normal di malam hari karena takut jika sewaktu-waktu bertemu dan diteror dedemi tersebut. "Ada apa sebenarnya, Mas Sugeng?" tanya Pak RT. Sugeng pun hanya menoleh dan menatap ke arah Pak RT serta ke arah Ibu Rusti secara bergantian. "Gak apa-apa, ceritakan saja semuanya, Nak. Jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Ibu juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," titah Bu Rusti, yang dibalas anggukan oleh Sugeng. "Sebenarnya saya telah melakukan kesalahan, Pak," ucap Sugeng dengan nada pelan tapi terdengar jelas. "Kesalahan apa, Toja Bagus?" tanya Bu Rusti penasaran dengan ucapan Sugeng. "Bu, maafkan aku, Bu. Bu," ujar Sugeng seraya menundukkan kepalanya. "Ana opo to? Ngomong yang jelas, Geng," tanya Bu Rusti semakin penasaran. Sugeng pun mulai bercerita bahwa dirinya telah memperkosa dan membunuh salah satu wanita yang jasadnya ia kubur di perkebunan kosong di ujung jalan desa sana. Alangkah terkejutnya Bu Rusti yang mendengar penuturan sang anak sehingga membuat dirinya hampir jantungan. "Ya Allah Gusti, kok bisa-bisanya kamu begitu, Sugeng?" teriak Bu Rusti seraya memukuli sang anak. "Tahan Bu Rusti,
ucap Pak RT yang berusaha menenangkan Bu Rusti. Maaf Bu, aku hilap. Aku benar-benar gak sengaja bunuh dia, tutur Sugeng seraya menundukkan kepalanya. Ia menyesal telah melakukan hal sekecil itu pada perempuan yang sama sekali tidak ia kenali. Mimpi apa aku punya anak bajingan seperti kamu, adik Bu Rusti yang teramat kecewa kepada Sugeng. Sugeng pun tersungkur di kaki sang ibu dan meminta pengampunan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Bu Rusti yang kecewa pun hanya terdiam, tidak sudi melihat ke arah Sugeng. Sementara Pak RT berusaha menenangkan dan mengajak Sugeng untuk kembali duduk. Kita harus bongkar kuburan tersebut dan memakamkannya dengan layak. Siapa tahu arwahnya tidak lagi mengganggu kita. Sumi yang dari tadi menguping pun mendobrak pintu rumah Bu Rusti dan mengejutkan seisi orang yang ada di dalamnya. Sumi, ucap Bu Rusti terkejut. Ciri-ciri korbanmu seperti apa, Geng? Tanya Sumi dengan serius, seraya berjalan mendekati Sugeng. Mbak, dia cantik, putih bersih, jawab Sugeng gagap. Rambutnya panjang, ada tai lalat di bawah bibirnya, tanya Sumi seraya menatap tajam dan sinis ke arah Sugeng. Kok Mbak Sumi bisa tahu? Tanya Sugeng terheran, seraya mengerutkan dahinya. Kurang ajar kamu, teriak Sumi yang berupaya menyerang Sugeng, namun ditahan oleh Pak RT dan Pak RW. Sementara Bu Rusti yang hanya terdiam sendu. Sabar Sum, sabar, ada apa ini Sum? Tanya Pak RW sembari menahan tangan Sumi yang terus berupaya menyerang Sugeng tanpa henti. Sugeng yang ketakutan pun hanya meringkuk melindungi tubuhnya sebisa mungkin. Sudah tidak ada lagi tenaga, ia pun pasrah jika memang harus diamuk keluarga. Dia keponakanku satu-satunya, Pak RW, teriak Sumi dengan mata yang merah melotot menahan amarah dan air mata. Tunggu dulu Sum, kok bisa keponakanmu ada di sekitar sini? Tanya Pak RT yang berusaha mencerna semuanya dengan keadaan. Bersungut-sungut Sumi pun bercerita bahwa keponakannya akan datang ke desa untuk menemuinya seorang diri. Keponakan Sumi memang telah lama tinggal di kota, namun karena kedua orang tuanya telah meninggal. Sebulan yang lalu Sumi meminta keponakannya yang bernama Mawar untuk datang dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Namun hari itu Sumi sudah menunggu seharian penuh, tetapi Mawar masih belum tiba. Sumi pikir Mawar tidak jadi datang, tetapi sewaktu kejadian tempo lalu, Bu Rusti menceritakan kedatangan tamu malam-malam dan bernama Mawar. Di situ Sumi mulai mencari tahu keberadaan keponakannya itu, namun nihil. Ia tidak mendapatkan kabar apapun, yang rupanya ternyata Mawar telah menjadi korban kebengisan Sugeng, tetangganya sendiri. Edan kamu, ibu malu Sugeng, punya anak bajingan seperti kamu, adik Bu Rusti lagi-lagi mencaci maki anaknya. Ibu mana yang tidak kecewa jika anaknya melakukan tindakan kriminal, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Saya berharap arwah Mawar terus meneror kamu sampai kamu mati tersiksa, teriak Sumi dengan suara gemetar. Sudah, sabar dulu Sum. Yang tenang, kita cari jasadnya dulu. Siapa tahu korban Sugeng bukan keponakanmu, ujar Pak RW yang berusaha menenangkan Sumi. Saat itu juga Sugeng dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah dimintai keterangan, polisi dan Sugeng pun mulai mendatangi lokasi di mana Sugeng menguburkan korbannya itu. Dan benar saja, ada mayat yang terkubur, mayat perempuan muda dengan ciri-ciri berambut panjang, dan Sumi meyakini bahwa mayat tersebut adalah keponakannya. Setelah dilakukan otopsi, benar saja mayat tersebut adalah Mawar, keponakan Sumi. Sontak kala itu satu desa heboh dengan kejadian ini dan menjadi berita hangat di berbagai desa. Gendeng kamu Geng, adik beberapa warga yang mulai main hakim sendiri dengan menipu Sugeng menggunakan bebatuan. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main hakim sendiri, tegur Pak Polisi sementara Sumi terus terisak menangisi jasad keponakannya itu. Ia tidak menyangka bahwa nasib keponakannya akan tragis seperti ini, bahkan di tangan Sugeng tetangganya sendiri. Setelah dilakukan otopsi,
Kini jasad Mawar dikuburkan secara layak sesuai dengan syariat agama. Dan Sugeng pun harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Sugeng rupanya masih terus diteror oleh arwah Mawar yang masih menuntut balas dendam yang tidak berkesudahan. Ampun, tolong, jangan ganggu saya lagi, teriak Sugeng seraya masih memejamkan matanya. Tolong, teriak Sugeng yang lagi-lagi tidak dipedulikan oleh penjaga lapas. Karena mengingat bukan hanya sekali saja Sugeng seperti ini, tapi hampir setiap hari seperti orang yang berhalusinasi, selalu dihantui mimpi buruk. Dan hidup Sugeng benar-benar tidak tenang. Bahkan tidak segan-segan Sugeng melukai tubuhnya sendiri, dan beberapa kali ia hendak melakukan bunuh diri. Itulah sebabnya Sugeng dipindahkan ke rumah sakit jiwa dengan status yang masih menjadi tahanan. Semakin hari kondisi Sugeng semakin memprihatinkan. Setiap malam ia selalu meraup meminta pertolongan. Malam itu mata Sugeng masih terpejam. Tubuhnya terbaring kaku di ranjang kecil. Sesaat membuka mata, tiba-tiba Sugeng dilanda ketakutan. Ia melihat wajah Mawar tepat di depan matanya dengan wajah yang seram, penuh dengan darah dan berbau anyir, dan nanah yang mulai menetes di wajah Sugeng. Wajah Mawar menyeringai, matanya melotot menakuti Sugeng. Sugeng kala itu hanya mampu pasrah, terbujur kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk berteriak pun ia tidak bisa. Hanya bulir-bulir keringat bercampur air mata terjatuh membasahi bantalnya. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, bisik arwah Mawar seraya menyeringai dan tertawa cekikikan. Ampun, ucap Sugeng, hanya mampu diucapkan di dalam hatinya. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Setiap malam Sugeng dibuat semakin menggila. Bahkan berkali-kali Sugeng melukai dirinya, dari yang menusuk matanya sendiri, menggores tangannya sendiri menggunakan pisau buah yang kala itu dibawa oleh perawat, lupa membawanya kembali. Hari-hari berlalu, tubuh Sugeng semakin kurus mengenaskan. Tidak ada lagi aura kehidupan di dalam tubuhnya. Suram karena disiksa setiap malam oleh arwah Mawar dan yang menuntut balas dendam. Sehingga beberapa bulan kemudian tubuh Sugeng tidak mampu lagi bertahan dan berakhir meninggal dengan sangat tragis. Setelah kejadian meninggalnya Sugeng, kini cerita tentang kasus Sugeng hanyalah tinggal cerita dan menjadi pelajaran hidup yang sesungguhnya. Sumi pun sudah mulai mampu membuka pintu maaf kepada Bu Rusti, karena ia sadar yang melakukan kesalahan adalah Sugeng, bukan Bu Rusti, yang kini keadaan desa sudah normal kembali. Tidak ada lagi teror arwah Mawar, dan sekarang hanya menjadi bahan cerita saja, yang warga juluki dengan sebutan Urang Ayu, karena dari berbagai sumber yang pernah diteror arwah Mawar. Arwah tersebut awalnya akan menjelma menjadi wanita cantik, lalu berubah dan berbau amis busuk seperti khas bau udang yang sudah membusuk. Sekarang kita ngeronda sudah aman ya Gus, celetuk Selamat seraya terkekeh. Iya Mat, gak nyangka ya desa kita pernah heboh karena ulah si Sugeng. Amit-amit jangan sampai ketemu Urang Ayu lagi, ujar Agus. Srek. Agus dan juga Selamat terdiam, menghentikan langkah kakinya. Mereka dua saling menatap satu sama lain, tanpa berani menoleh ke arah suara itu berasal. Gus, kayaknya Urang Ayu masih ada, ucap Selamat dengan wajah pucat pasi. Namun Agus tidak mempedulikannya. Ia hanya terdiam kaku dan tidak ingin membahas soal Urang Ayu. Gus, jangan diam aja, ucap Selamat sedikit kesal. Namun alih-alih menjawab, tiba-tiba saja Agus berlari terbirit-birit meninggalkan Selamat seorang diri. Wong gendeng, aku ditinggal dewe. Ya Allah Gusti, lindungi aku, batin Selamat gemetaran. Entah bagaimana kaki Selamat terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Bahkan untuk melangkah saja sama sekali tidak bisa. Mas, tolong saya, jangan ganggu saya lagi, teriak Selamat seraya memejamkan matanya dengan tubuh yang masih berdiri kaku. Tolong antarkan saya ke kebun. Brak, Selamat pun pingsan, tidak sadarkan diri.
Lagi-lagi pagi itu seperti dicapu. Selamat ditemukan warga tidak sadarkan diri dan diantar beberapa warga ke rumahnya. Rupanya teror itu masih ada saja, meneror siapa saja yang Urang Ayu inginkan. Setelah kejadian malam itu, Selamat benar-benar tidak mau lagi ikut meronda. Apalagi jika harus meronda bersama Agus yang tidak setia kawan itu. Agus yang merasa tidak enak hati pun meminta maaf kepada Selamat karena telah tega pergi begitu saja meninggalkan Selamat seorang diri. Pokoknya sekarang tidak usah lagi ada ronda. Saya takut Pak kalau harus ketemu Urang Ayu terus, kacau Agus. Iya Pak, saya juga wegah, benar-benar kapok saya. Sugeng sudah mati, tapi Urang Ayu masih berkeliaran saja di sini. Sabar dulu Mas Slamet, Mas Agus, kita cari jalan keluarnya terlebih dahulu, ujar Pak RT. Pak, kami juga resah kalau masih ada teror Urang Ayu terlihat. Salah satu warga, beberapa warga juga mengeluhkan hal yang sama. Terkadang mereka juga diteror Urang Ayu. Akhirnya dengan sepakat di desa tersebut sudah tidak ada lagi kegiatan ronda dan warga dihimbau untuk tidak keluar rumah saat malam tiba. Untuk sementara waktu dan untuk menghindari teror yang kini berada. Di desa mulai mengadakan selamatan seminggu sekali untuk mendoakan arwah mawar agar tidak lagi mengganggu aktivitas warga. Setelah diadakan selamatan, kini sudah tidak ada lagi teror Urang Ayu tersebut dan lama-kelamaan cerita tentang Urang Ayu hanya menjadi cerita turun-temurun saja. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalam.